Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa hari ini. Meski harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu. Yang saya hormati seluruh pimpinan Institut Bisnis dan Informatika Kwi-Kian-Gi, dan seluruh Bapak Ibu peserta webinar, perkenankan saya, Sylvia Sari Rosalina, membuka acara webinar yang bertajuk Strategi Investasi Pasar Modal di Era COVID-19. Acara ini merupakan salah satu acara dari serangkaian yang diselenggarakan oleh Institut Bisnis dan Informatika Kwi-Kian-Gi. Berikut ini saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, sambutan Rektor IB Kwi-Kian-Gi, Dr. Insinyur Hisar Sirait, MA. Yang ketiga, pemaparan materi oleh kedua narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Yang keempat adalah penutup. Selanjutnya untuk sambutan kepada Dr. Insinyur Hisar Sirait, MA, selaku Rektor IB Kwi-Kian-Gi, dipersilahkan. Baik. Terima kasih, selamat pagi Ibu Silvi. Saya mohon maaf menyampaikan, saya tidak bisa menyampaikan kata sambutan sebagai keynote speaker dari studio, tapi saya dari perjalanan saat ini. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini waktu yang sangat luar biasa di tengah-tengah kondisi pandemik yang belum juga ada kepastian kapan berakhirnya, tapi hidup harus berjalan terus. Institut Bisnis dan Informatika terus memberikan warna dalam pengayaan pengetahuan di bidang akademik terutama atau khususnya di bidang keuangan. Oleh karena itu secara berkala, Institut Bisnis dan Informatika Kwi-Kian-Gi selalu menyelenggarakan seminar-seminar baik yang bersifat internal maupun yang eksternal. Hari ini kita akan membahas terkait dengan tren investasi era pandemi COVID-19. Terima kasih yang sangat tinggi yang kami perlu sampaikan kepada para pembicara. Sahabat saya, terima kasih Pak Teddy sudah kesibukannya masih memberikan waktu, memberikan pemikiran, bukan hanya untuk kita berkolaborasi antar dua pengelola perguruan tinggi, tapi juga untuk kemaslahatan umat dan kemajuan akademik kita. Terima kasih juga kepada Pak Said selaku dosen tetap kita di bidang keuangan yang penulis tetap di harian Investor Daily dan sudah menulis beberapa buku terkait juga dengan keuangan. Ini luar biasa, dua pembicara hari ini akan memberikan gambaran utuh kepada kita bagaimana tren investasi ke depan. Ibu Bapak sekalian, saya tidak ikut banyak di dalam aspek penyampaian terkait dengan tren investasi, tapi izin saya menyampaikan beberapa catatan-catatan kecil saya dari apa yang saya baca, saya perbincangkan dengan teman-teman yang selama ini juga terlibat aktif di pasar modal sebagai investor. Memang pandemik ini selama hampir 1 tahun lebih, sudah lebih 1 tahun, kita bisa melihat ada tren sebetulnya yang positif belakangan ini. Kalau kita lihat selama 1 tahun ini sebetulnya, nanti kalau angka saya bisa dikoreksi oleh Pak Teddy dan juga oleh Pak Said, bahwa selama 1 tahun ini sebenarnya ada kenaikan sebetulnya positif di indeks harga saham kita. Tetapi pola dari para investor selalu menunggu wait and see. Kalau kita lihat belakangan ini Bapak sekalian, kan sebetulnya perkembangan indeks harga saham kita itu banyak ditopang oleh retail, ya. Ini menjadi catatan kita. Sebetulnya nanti mudah-mudahan dalam pembicaraan kita, diskusi kita dan pemaparan dari dua pemakala yang luar biasa ini akan membukakan kita mengenai bagaimana sebetulnya trennya. Apakah para investor itu masih memperhatikan dengan sangat serius
fundamental, ataukah mereka hanya melihat persepsi? Nah ini juga. Dan bagaimana juga tren investasi yang ke depan dari investor asing juga kita lihat. Karena saya melihat selama 1 tahun terakhir ini peran serta investor asing itu belum begitu menggeliat ya, belum begitu signifikan terhadap kondisi investasi Indonesia. Harapan kita, nah ini juga harapan kita, dengan ditingkatkannya level dari dulu kan hanya badan BPKM, sekarang kan sudah menjadi Menteri Investasi. Mudah-mudahan ya, dengan diangkatnya menteri kita yang baru, Menteri Investasi, akan mendorong investasi di Indonesia. Nah, ini mudah-mudahan dari Pak Said, juga dari Bang Teddy, ya gambaran ke depan kita bisa lebih paham lah ya, bagaimana tren investasi ke depan dan bagaimana peluang-peluang investasi di depan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi bagi ibu bapak sekalian peserta seminar dari seluruh penjuru Indonesia ya, baik dia adalah academician, baik dia adalah praktisi maupun para pengamat ekonomi, selamat mengikuti webinar nasional hari ini. Mudah-mudahan memberikan pengayaan kepada kita semua. Akhirnya saya sampaikan selamat berseminar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Hisar. Para hadirin telah hadir di antara kita secara virtual, yaitu narasumber yang sangat luar biasa, yang saya hormati Dr. Teddy Hikmafauzi MSI. Sebagai narasumber pertama, beliau adalah dosen tetap Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan. Selamat datang, Bapak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bapak. Beliau sangat aktif sebagai peneliti dan pembicara di berbagai forum, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sudah sangat banyak karya-karya beliau dipublish, ya, baik berupa karya ilmiah maupun buku. Terima kasih atas berkenannya, Bapak, untuk sharing ilmu. Dan telah hadir di studio IBKKG yang saya hormati Dr. Said Kelana Asnawi MM. Beliau narasumber kedua dan beliau adalah dosen tetap Prodi Ilmu Manajemen IB Kwik Yangi. Beliau juga pengamat dan retail investor. Para hadirin, acara ini juga ditayangkan secara live melalui YouTube IB Kwik Yangi. Bapak Ibu, sebelum memasuki acara inti, izinkan saya membacakan tata tertib untuk kelancaran seminar nasional ini. Yang pertama, peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat narasumber menyampaikan materi. Yang kedua, peserta dimohon mengisi daftar hadir pada Google Form yang akan dibagikan melalui kotak chat box, Zoom, dan YouTube. Yang ketiga, ketika narasumber menyampaikan materi, peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan memanfaatkan kotak chat box Zoom dan YouTube dengan format nama, spasi instansi, spasi narasumber mana yang dituju, spasi pertanyaan. Yang keempat, moderator memiliki hak penuh untuk mengatur webinar. Yang kelima, materi webinar akan dibagikan melalui kotak chat box Zoom dan YouTube. Yang keenam, sertifikat akan kami kirim paling lambat H+7 melalui email. Baiklah, Bapak Ibu peserta seminar nasional sekalian, langsung saja kita memasuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi yang berjudul Strategi Investasi Pasar Modal di Era COVID-19. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Pertama kali saya ucapkan terima kasih untuk atas waktu yang diberikan. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih pada Bapak Teddy yang telah berkenan untuk membuka acara webinar ini dengan pemakarannya yang luar biasa. Nah, saya adalah Said Kelana Asnawi, pengajar pada Program Studi Manajemen Institut Bisnis dan Informatika Kwik Yangi, akan memaparkan. Nah, kalau tadi Pak Teddy hal-hal yang sangat besar, detail, saya yang ringan-ringan saja, yang lebih kecil, lebih recehan lah gitu kira-kira.
Nah, pertama saya adalah pengajar di Quick Yanggi, kemudian juga investor retail ya, investor retail. Kemudian topik obrolan kita itu ada 12 yang ingin saya sampaikan di sini. Kira-kira mungkin di slide itu adalah tentang saham dari sisi penawaran, kontribusi pasar saham, harga saham, fundamental dan behavior, Bursa Efek Indonesia, generasi milenial asing. Oke, bisa kita buka ini, slide ini. Nah, ini yang kita akan obrolkan. Kira-kira ada 12 atau 13 topik, bisa dibuka. Nah, ini kira-kira Bapak dan Ibu ya. Jadi dari satu lagi mungkin itu ada belum dibuka. Nah, itu jadi dari 13 topik itu hanya satu ini yang kita obrolkan tentang strategi investasi di pasar modal di era COVID. Pertama kita lihat slide pertama adalah tentang saham dari sisi penawaran. Oke. Nah, saham dari sisi penawaran itu adalah penyertaan modal untuk menguatkan bisnis secara khusus diidentifikasikan dengan pasar saham Bursa Efek Indonesia gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau lihat dari sekarang dari sisi teknologi itu ada tantangan. Tantangannya itu dua. Yang pertama itu adalah fintech. Fintech itu perusahaan yang sekarang itu bisa menyediakan dana jadi sebagai substitusi bagi pasar saham. Yang kedua adalah private placement melalui private equity. Jadi ada beberapa perusahaan besar, pendana besar itu menjadi pemodal, jadi private equity. Dua hal ini menjadi sinyal bahwasanya pasar saham itu ke depan justru bisa jadi tidak dominan. Pasar yang sekarang itu adalah cenderung kurang banyak. Jadi pelaku kita yang di IPO itu untuk tahun sekarang itu hanya 736 perusahaan. Jadi masih jauh lebih sedikit dibandingkan dari jumlah perusahaan yang ada. Nah, itu dari sisi penawarannya. Oke, kedua kita bisa lihat dari kontribusi pasar saham. Dari kontribusi pasar saham. Nah, yang pertama pasar saham itu secara ekonomi dia mau berkontribusi dalam hal penyediaan dana sama seperti dengan lembaga keuangan perbankan dan lain-lainnya. Jadi dia berkontribusi itu pada saat IPO. Nah, pada saat IPO itu dia memberikan sumber dana kepada pasar secara umum dan itu diserap oleh kita masyarakat. Nah, yang kedua adalah kontribusi secara pasar sekunder. Secara pasar sekunder itu yang kita lakukan sekarang ini kalau kita menjadi sebagai suatu investor. Nah, ini adalah sarana transaksi, sarana menabung, liquid, dan tadi sudah disebut oleh Pak Teddy sebagai leading indikator. Jadi pasar saham itu memang menjadi leading indikator. Nah, sekarang kita obrolkan soal harga saham. Pertama itu harga itu ada dua, harga buku dan harga pasar. Yang kita selalu obrolkan, yang kita lihat di layar dan lain-lain itu adalah harga pasar. Harga pasar itu adalah harga buku plus minus persepsi. Nah, jadi persepsi ini sangat berbahaya yang bisa membuat deviasi yang sangat besar dari harga bukunya. Jadi kalau mau lihat secara realnya bisa lihat harga bukunya, kalau mau lihat itunya bisa lihat di harga pasar gitu ya. Nah, ini berbeda antara saham dengan physical asset. Physical asset justru bisa jadi yang benar adalah harga pasar. Karena physical asset itu bisa berbeda antara harga buku dengan harga pasar dan yang real adalah harga pasar. Tapi untuk saham mungkin yang real bisa harga bukunya gitu ya. Nah, persepsi ini bisa real, bisa tidak real. Nah, jadi harga itu adalah bubble, gelembung untuk di pasar saham. Jadi saya beri contoh misalkan kalau gedung secara nilai buku bisa 0, secara nilai pasar enggak 0. Nah, nilai pasarnya itu yang benar. Tapi kalau saham secara perusahaan sudah rugi 10 tahun, harganya masih naik. Nah, itu yang benar tuh harga bukunya. Itu kira-kira. Mungkin bisa dilanjutkan. Secara pendekatan, itu ada pendekatan fundamental dan pendekatan behavioral. Jadi pendekatan secara perilaku. Dua-duanya ini ada konsep teoretiknya, tapi yang lebih awal itu fundamental. Fundamental itu mudah sekali. Jadi EIF itu ya, dia dilihatnya dari ekonomi, industri, dan firm. Jadi kalau Ibu Silvi mau membeli saham,
kemudian Ibu melihatnya dari ekonomi, industri, dan berarti itu Ibu Silvi berpendekatan fundamental. Tapi kalau Ibu Silvi ke saya, Pak SK, saya mau beli saham apa? Itu kira-kira teknikal, gitu ya. Nah, jadi ini kompornya, ya ahlinya, Pak Fama. Pak Fama ini adalah pemenang Nobel di bidang ekonomi dan mengeluarkan istilah pasar efisien tahun 2013. Next. Kemudian kalau yang behavior itu dia mempelajari perilaku, tren. Jadi bagaimana, mengapa itu seseorang membeli saham. Jadi faktor perilaku menunjukkan angan, harapan, ekspektasi. Pemenang Nobelnya adalah Richard Thaler tahun 2017. Papernya terkenal tuh dengan istilah overreact. Nah, kalau sekarang kemudian berkembang ada overconfident dan ada disposition effect. Oke, bisa dilanjutkan? Kemudian tadi harga adalah gelembung. Dia tidak dapat dijelaskan oleh faktor fundamental, tapi faktor fundamental real menunjukkan situasi atau masa depan perusahaan. Jadi kalau Bapak dan Ibu memperkirakan suatu saham dengan dasar fundamental ke depannya, nah itu harusnya fundamental. Tapi kalau Bapak dan Ibu melihat reaksi perubahan harga sekarang, seminggu, 2 hari, 1 jam, dan lain-lainnya, itu tidak perlu pakai fundamental. Karena fundamentalnya belum berubah pada saat waktu yang disampaikan itu. Nah juga ada riset yang terbaru dari Journal of Finance di 2020, ternyata investor tidak melihat saham itu dari sisi return ya, tapi malah dari sisi harga. Padahal secara validitas teoretik itu mestinya dari return. Bisa dilanjut? Oke, terima kasih. Nah, kita bicara ke bursa efek kita. Bursa efek kita ini ada yang dikenal dengan LQ45 tadi saya sudah sampaikan oleh Pak Teddy. Kira-kira kontribusinya itu berkisar 70%. Kemudian per teoretik itu ada namanya informed investor. Kalau di Indonesia jadi bandar ya. Ada yang uninformed investor, itu yang retail. Nah, saya kebetulan investor retail, jadi saya terkategori uninformed investor. Nah, ini ada kemudian tumbuh secara teoretik itu winner curse, kutukan bagi yang menang. Kutukan bagi yang menang itu kira-kira, kalau kamu itu dapat beli, kamu itu belinya bukan karena kamu itu beruntung, tapi karena kamu rugi. Kenapa? Kamu belinya terlambat. Kalau di istilah-istilah grup itu kamu belinya di pucuk dan kamu nggak bisa keluar. Kenapa begitu? Karena kita adalah pengekor, ikut-ikut saja beli, kemudian harganya sudah naik, kemudian beli di atas, orang sudah pada jual dan kita nggak bisa jual. Atau kalau jual harus cut loss lebih tinggi. Kira-kira begitu. Nah, pasar modal kita ini market kapitalisasinya sekitar 7.477 triliun. Kalau mau dibudahkan 7.500 triliun. Transaksi harian, jadi satu hari orang jual beli di pasar modal kita itu sekitar 11,5 triliun. Jadi rasio transaksi itu hanya 0,15%. Situ. Nah, kalau jumlah pemainnya meningkat, sedangkan jumlah barangnya tetap, barang yang diperdagangkan itu tetap, maka pasti terjadi kenaikan harga, bubble. Jadi makin banyak yang masuk ke pasar modal, itu makin cepat naik harganya. Karena bubble gitu ya, makin banyak yang bertransaksi, makin banyak yang punya keinginan. Oke, nah sekarang kita bisa melihat kepada generasi Y dan Z. Milenial ya, milenial karena sudah kelewatan ya. Pada bulan 1 2020, transaksi harian itu berkisar 8 triliun rupiah. Pada bulan 11 itu sempat mencapai 32 triliun. Jadi naik 4 kali lipat. Dan pada bulan 12 itu sekitar 14,5 triliun. Jadi kenaikan pandemik ini diduga, kenaikannya ini diduga efek pandemik online. Jadi ternyata waktu online ini banyak orang punya waktu dan saham itu ditransaksikan dengan sangat mudah. Bisa online klik-klikan gitu ya. Jadi main handphone sudah langsung jual beli gitu. Dan yang kedua yang diduga ini adalah hadirnya milenial. Jadi ini Gen Y dan Gen Z. Jadi Gen Y dan Z ini kemudian pada saat-saat COVID ini dia masuk ke pasar saham. Itu kemudian, nah
Apa yang menjadi ciri dari milenial ini kalau kita lihat, mereka biasanya bergosip, berumor tentang sebuah saham untuk besok depan. Nah, rumornya harganya naik atau turun gitu. So, hampir semuanya konotasinya analisis teknikal. Dan sekarang ini juga banyak sekali tawaran training yang namanya itu cantik-cantik sekali. Konsisten cuan, rahasia para bandar, pasti untung, lain-lainnya gitu ya. Dan ini diisukan juga itu jadi tumbal, sarana tumbal kalau junior ya, adik-adik ini kemudian mengikuti grup itu, oh beli saham ini, kemudian adik-adik akan membeli, harganya akan naik, di saat harganya naik itu pihak sana sudah menjual. Jadi di sana menjual pada harga tinggi, adik-adik tidak sempat lagi melakukan jual beli. Nah itu konon, itu dikelola oleh grup konon ya, konon. Ya, saya sebagai akademisi nggak boleh sebenarnya karena nggak punya data pasti, tapi itu ada artinya kayak bau apa ya, kalau orang kentut itu kan nggak ketahuan, tapi baunya kerasa lah gitu ya. Nah, hadirnya milenial ini juga ada ratapanku menangis. Jadi ada yang sudah mengeluhkan harganya sahamnya udah tinggal 50% dan lain-lainnya. Jadi ini merupakan satu hal yang patutlah perlu diperhatikan gitu ya untuk kehadirannya. Bisa satu lagi mungkin. Nah, belum tahu tentang saham, kemudian gosipnya bergosip tentang kripto. Kripto itu adalah derivatif. Derivatif itu nanti kita sampaikan. Derivatif itu harus ada sifatnya kontrak dan harus ada underlying asetnya. Kripto ini bahkan belum ada underlying asetnya. Mungkin kira-kira begitu. Nah, tapi jangan khawatir, Ibu Silvi sudah membisiki saya, ini loh Pak, katanya, tolong sampaikan tipsnya gitu ya. Tips buat generasi Y dan Z ini, pertama itu adalah mulailah secara fundamental, jangan ngikuti rumor. Nah, jadi kemudian berprinsip investasi, lakukan pelan-pelan saja, dan tidak perlu terburu-buru, dan harus didiversifikasi. Kemudian tambah investasi secara rutin. Jadi pakai uang bulanan, uang jajan. Jadi kalau di jajan dikasih jajan misal ya 1 bulan 1 juta, ya mungkin 20%-nya 200.000 bisa disisihkan, bisa buat beli saham. Kalau saham yang murah kan misalkan harganya Rp100 per lembar, satu lotnya kan 10.000. Berarti udah bisa beli 10 lot kira-kira. Kemudian belajar mencari informasi berkenan dengan kondisi ekonomi, bisnis, dan teknologi. Yang paling penting, tidak perlu mamerkan, untung sekian. Oh, biasanya kan kalau rugi nggak ngomong ya. Nah, gitu. Kemudian dikelola sendiri sebagai bagian pembelajaran. Ini ditekankan untuk generasi Y dan Z, jangan menyerahkan uangnya kepada orang lain. Jadi makanya kalau takut rugi atau apa, investasilah sendiri dengan sedikit-sedikit. Kelola sendiri. Masih muda kok sudah diserahkan ke orang lain. Gitu ya. Kalau diserahkan ke saya, boleh. Gitu ya. Oke. Baik, nah sekarang kita menyampaikan tentang peran asing. Peran asing itu berkisar 30% dari pelaku pasar modal, tapi hanya 0,34% yang bersifat individu. Jadi 99% lebih asing itu adalah institusi. Berarti dia inform, pengetahuannya tinggi. Nah, kalau di domestik yang individu itu berkisar 20%. Jadi saya tergolong individu, berarti 20%. Nah, contoh yang menonjol asing itu adalah HMSP. HMSP itu 97,5%-nya milik Philip Morris. Institusi itu Philip Morris. 2,5%-nya buat publik. Sementara Aqua 100% Danone. Aqua itu tadinya adalah perusahaan terbuka, kemudian menjadi tertutup. Nah, mungkin bisa menjadi pertanyaan buat yang muda, kenapa ya kok Philip Morris nggak 100% aja kepemilikannya? Nah, itu ada mungkin bisa dihubungkan dengan strategi kepemilikan. Kemudian yang ketiga, asing itu sering disebut sebagai signal. Jadi kalau dia keluar,
maka nanti akan diikuti, misalkan kalau dia masuk, ikut masuk. Kenapa begitu? Ya itu karena dia tadi 30%-an itu, dan ini juga itu memang kemudian dibuat oleh bursa, kemudian ada data asing itu hariannya ada, kemudian netonya ada, dan kemudian investor membisik-bisikkan, menghubung-hubungkan dengan data itu. Nah, asing ini mesti berpasangan dengan kurs, karena waktu dia memindahkan uangnya dari falas ke rupiah, itu ada dua penyebab returnnya. Yang pertama adalah return dari saham itu sendiri, dan kedua adalah perubahan kurs tukar. Asing dalam hal ini ada dikenal dengan istilah effective financing rate itu. Asing itu meningkatkan likuiditas pasar. Jadi secara riset itu dana asing itu akan meningkatkan value, volume, dan jumlah frekuensi dari transaksi. Nah, ini kira-kira data asing tadi yang saya sebutkan, kira-kira ini agak lama, 2020 bulan Juni. Jadi jumlahnya 2019 itu jumlah asing itulah 1.963 triliun menjadi 1.511 triliun di bulan Juni. Jadi selama COVID itu turun sekitar 400-an triliun. Nah, turunnya ini salah satunya itu adalah karena harga sahamnya turun. Jadi kuantiti juga bisa tetap dengan harga turun, dia akan turun. Mohon tadi kita perhatikan kalau bahwasanya saham itu kalau jumlahnya pemainnya banyak, pelaku pasarnya banyak dengan jumlah barang yang tetap, jadi kan harganya akan naik. Bisa dilanjutkan? Nah, saya agak menyinggung soal istilah bank digital. Kebetulan ada contoh yang besar di pasar ya, terjadi bank digital. Pertama, menurut itu istilah digital itu adalah memanfaatkan teknologi informasi yang kini merambah HP. Jadi isu era bank digital menerbangkan, ada saham tadi sudah disebutkan oleh Pak Teddy, itu sebenarnya persepsi. Kenapa? Bank itu sudah sangat lama digital. E-banking misal ATM. Jadi kalau kita kehilangan uang, ATM itu nggak boleh salah sedikit pun. Kalau belanja misalkan cuma belanja online, mungkin masih bisa salah, masih agak mudah itu. Kalau bank nggak boleh. Jadi bank itu sebenarnya sudah sangat lama digitalnya. Digitalnya itu sudah sangat lama. Jadi isu yang sekarang itu adalah bagaimana mengkombinasikan data-data dari katakanlah publik yang via kemudian handphone menjadi data olahan untuk sebuah bank dan diverifikasi dengan 2 langkah pengamanan. Kira-kira itu yang ada di dalam peraturan di OJK itu. Kemudian bank diperkenankan menampilkan logo bank pada kerjasama, namun tidak berarti produk bank, artinya tidak dijamin LPS. Jadi kalau ada bank A, misalkan menjual asuransi, kemudian dilogokan di situ bank A, jangan lupa asuransi itu bukan produk bank, sehingga terjadi pada asuransi itu tidak akan dijamin oleh LPS karena itu bukan produk bank, dan itu disampaikan di peraturan di POJK. Nah, jadi kalau dia akan menggunakan data dari tadi katakan nasabah, sebenarnya 3 hal yang harus dipertimbangkan oleh bank tadi untuk melakukan bank digital tuh. Biaya penyelenggaraan untuk bisnis itu, jadi mengelola nasabah 30 juta nasabah itu nggak mudah. Biayanya gede, kemudian dipertanyakan manfaat ekonomisnya berapa dan kesiapan teknologinya siap tidak mengelola 30 juta nasabah itu. Jadi kalau secara matematis itu masih perlu beberapa langkah, namun secara angan-angan isu sudah berlari berpuluh-puluh langkah. Maka ada satu saham itu yang harganya naik sudah puluhan kali lipat. Padahal mungkin Bapak dan Ibu nggak tahu itu banknya bank apa sebelum sekarang ini, gitu ya. Atau coba cari di mana ya banknya, gitu. Kira-kira begitu. Oke. Nah, kemudian kita berbicara soal anomali dan pasar efisien, gitu ya. Jadi per teoritis itu adalah pasar efisien, harga menunjukkan informasi dari barang. Jadi kalau harganya itu mencerminkan dari kualitas barangnya, itu efisien. Kalau nggak begitu, nggak efisien. Nah, itu jadi nantinya abnormal gitu lah ya. Nah, saya mungkin bisa contohkan begini. Kalau ada
nenek-nenek kemudian di make up artis gitu ya, kemudian cantik sekali gitu ya, sehingga katakan di sini saya gitu, saya kemudian jatuh cinta, kemudian setelah itu kecewa, loh ternyata bukan lo ya, bukan artis nenek-nenek. Nah itu berarti itu sudah tidak efisien tuh. Jadi yang tertampilkan dalam harga adalah tidak menunjukkan barang sebenarnya. Nah, kira-kira begitu. Pasar yang dianggap baik itu adalah pasar yang efisien. Jadi dia kualitas harganya itu harganya mencerminkan kualitasnya. Tapi kalau semuanya begitu, nggak lagi bisa dapat untung karena harganya menjadi wajar. Maka dia akan ada anomali. Anomali itu adalah normal aja, gitulah ya. Jadi selalu ada anomalinya. Jadi pertanyaannya adalah seberapa lebar anomali ini. Itu kira-kira. Oke. Itu. Kemudian saham dan aset keuangan lainnya. Jadi saya kira tabungan itu aman namun tidak menarik. Saya kira mungkin ke depan kita semua sudah tidak mempunyai tabungan. Kalau saya dari sekarang. Kenapa? Memang karena nggak punya uang gitu loh ya. Kalau Ibu Siti mungkin sudah jadi pilihan. Dia nggak nabung di tabungan, tapi nabungnya di saham. Nah, jadi karena saham itu liquid, punya potensi return gitu ya. Jadi kalau butuh uang tunai, ya walaupun nggak langsung cash, dia bisa 2 hari kemudian dapat. Jadi itu masa depan bank saya kira mungkin dalam hal tabungan ini menjadi tidak menarik, kecuali mungkin kebutuhan-kebutuhan yang terpaksa memang dia menjadi harus ditaruh di bank. Tapi untuk menjadi pilihan alternatif investasi itu mungkin sudah tidak tepat lagi. Nah, saham ini warningnya nanti ada risikonya juga, ada rugi dan illiquid. Kemudian ada derivatif. Nah, derivatif ini adalah sifatnya kontrak. Jadi kalau kita dengar ada kontrak emas, kontrak timah, barang, kurs, beli falas, lain-lainnya, itu adalah derivatif. Nah, di bawah derivatif ini yang muncul sekarang ini adalah kripto. Nah, yang kita sesalkan adalah generasi Z ini tiba-tiba berbicara di kripto. Harusnya di saham dulu lah. Gitu ya, di saham dulu. Sebelumnya mungkin kalau perlu ya nabung dulu. Nah, jadi perpindahan lompatannya terlalu tinggi. Saya kira itu. Nah, kemudian fenomena keseharian, apakah pasar saham ini menjanjikan? Kalau kita jawab tidak, ya bisa tidak. Pertama, kalau kita nggak paham risiko, jadi saham ini adalah investasi risiko tinggi, harganya fluktuatif sangat cepat, sahamnya bisa tidur, gocapan, dan itu berarti kita hilang uangnya. Kemudian itu bisa di pasar saham, di pasar nego dihargai 10%, dan ada lagi diakalin oleh emitennya, dia bisa di split down. Jadi dari 10 saham dijadiin 1. Nah, secara teoretik saham tidur ini betanya 0, padahal secara praktek hitungan 0, padahal secara teoretik betanya itu sangat tinggi, berisiko. Jadi dia kalau menghitung beta terbalik itu, kalau yang 0 harus hati-hati, itu bukan tidak berisiko, malah sesungguhnya sangat berisiko. Next. Kemudian kalau kita bilang iya, ya saham ini bagus, ya saham ini bagus karena dia bisa untuk ditabung dan liquid. Jadi saya kira selama tinggal tabungan. Kemudian pemilihan ke depan itu berdasarkan fundamental, perkiraan bisnis ke depan. Jadi memilih jangan berdasarkan teknikal. Kenapa? Biar nggak kecewa. Kalau fundamental, kalaupun harganya turun, paling nggak punya dasar argumen. Saya sudah memilih dengan rasional, bahwasanya perusahaan ini begini, bakal bagus, begini. Kalau harganya nggak kejadian, ya itu adalah risiko. Kemudian di saham bisa juga dapat dividen. Kalau membeli saham-saham BUMN, mesti dapat dividen, karena BUMN wajib menyetor pada APBN. Nah, bagaimana strategi investasi di pasar modal di era COVID-19 ini ya, kira-kira ini. Nah, saya kira ada itu yang pertama itu adalah harus menanamkan mindset bahwa saham adalah sarana investasi yang berisiko. Nah, yang berisiko ini harus selalu diingatkan karena dia selalu dapat membuat rugi. Jadi kalau rugi 1 hari 1%, 100 hari udah hilang tuh uangnya. Ada diversifikasi informasi, cara bertransaksi, dan memulai dengan sedikit dan mengelola sendiri.
Bisa dimulai next, Mas. Nah, jadi kalau ini saham kita ini ada risiko, pertama harus dipahamin semua investor itu mencari return dan dia hanya sifatnya potensi. Tidak ada yang bisa memastikan. Kalau dia memastikan, wah, udah pasar modal itu udah punya dia sendiri gitu lah ya. Nah, untuk itu harus ada manajemen risikonya. Nah, manajemen risiko wajib diversifikasi. Jadi itu harus dilakukan, tidak boleh membeli saham hanya satu saja. Itu kira-kira berkisar 5-20 saham dari berbagai industri. Kemudian belajar fundamental industrinya, tren ke depan, produk dan jasa. Dan yang harus diingat, saham yang murah itu risikonya tinggi sekaligus returnnya. Jadi kalau Ibu Silpi beli yang harga 100 dibandingkan yang harga 2000, berarti yang harga 100 itu potensi returnnya 20 kali, Bu. Termasuk risikonya. Gitu. Oke. Kemudian informasi. Jadi wajib cari informasi sebelum bertransaksi. Nah, informasi yang itu kita bisa lihat misalkan dari RTI yang sederhana gitulah ya. Kemudian ya ada di sana nanti ada informasi fundamentalnya, misalkan PER, PBP. Jadi kalau PER-nya negatif berarti udah rugi. Kalau PBP-nya udah 70 berarti tinggi sekali kira-kira gitu. Dan ada isu liar. Nah, isu liar ini menyebabkan harga berfluktuatif tapi tidak bebas nilai. Jadi kalau saya menyampaikan misalkan, oh saham itu bagus beli, itu belum tentu saya meniatkan itu sahamnya bagus beli, karena mungkin saja saya berniat menjual. Nah, orang di para pelaku investor itu mencurigai hal-hal begitu. Jadi kalau dia bilang beli, oh dia mau jual itu. Nah, gitu kira-kira. Oke. Kemudian cara bertransaksi, mungkin timing waktu short, medium, dan long by target oleh investor. Jadi kalau mau tiktokan ini melelahkan, stres, sebaiknya tidak dilakukan oleh pemula dan sebaiknya memang ini bukan buat investasi. Ini namanya scalping atau dia spekulatif. Jadi harus pakai cut loss. Pakai cut loss misalkan 5%-an atau 2%-an. Jadi berubah 2%, Bapak dan Ibu bisa langsung jual. Itu misalkan dalam 2 menit atau 1 hari. Gitu ya. Nah, biaya untuk kita melakukan transaksi saham ini, beli, jual, dan pajak kira-kira itu adalah 0,8%. Jadi kalau udah naik 1% sudah dapat, tapi sedikit. Jadi 2% sudah dapat 1%. Cuma 1% Pak, kecil ya kalau sehari. Kalau 1 menit, 10 menit lah. Kalau dalam 10 menit bisa 10 kali kan ada 10%. Tapi jangan ngitung gitu. Potensi ruginya juga sebesar itu ya, kira-kira. Jadi jangan tergoda dengan potensi untungnya. Ada potensi ruginya. Oke. Lanjutnya. Nah, paling penting ini waktu masuk dan keluar. Sebenarnya nggak ada tahu yang secara pasti. Kalau Bapak dan Ibu tahu pasti hari ini Bapak jual sahamnya, nanti sore dia turun. Ya hari ini jual di harga 110, nanti turun 100, beli di harga 100, berarti untung 10. Ya kalau tahu pasti. Masalahnya itu yang nggak tahu pasti. Gitu ya. Nah tapi tetap harus dievaluasi di tengah jalan. Jadi yang fundamental pun itu harus dievaluasi. Karena nanti dalam beberapa tahun dia naik, kemudian beberapa tahun kemudian dia turun. Jadi dia akan mengalami kerugian. Jadi kita nggak boleh membiarkannya secara 100%. Kalau mau tiktokan maksimal 20% dan ini melelahkan, tidak dianjurkan juga. Kemudian disclaimer, tidak ada jaminan akan mendapatkan keuntungan. Oke. Nah, kemudian bagaimana kita memulai? Harus dari dana lebih. Tidak boleh uang dapur, apalagi leveraging, utang nggak boleh. Lebih baik diserahkan ke ahlinya, tapi mendidik sendiri menjadi ahli itu lebih penting. Jadi lebih baik memulai transaksi sendiri dengan jumlah yang kecil. Nah, kalau mau menggunakan jasa personal advisor, transaksi boleh advisor, namun rekening uangnya dikelola oleh investor. Jadi misalkan yang menjalankan jual belinya adalah saya, kemudian tapi rekening uangnya adalah rekening Ibu Silpi. Ibu Silpi sebagai investornya, jadi Ibu Silpi menguasai uangnya, saya menguasai dalam hal transaksi jual belinya. Uangnya nggak bisa saya ambil, dikelola oleh Ibu Silpi. Nah, kira-kira begitu, jadi nggak khawatir dia uangnya terhilangkan. Next, penutup. Saya kira ini penutupnya, saham menjadi sarana investasi yang baik, liquid, modal kecil, terkelola namun berisiko.
Makin banyak peserta, makin liquid, potensi naiknya harga makin besar. Saham adalah transaksi global, memenuhi azas transparansi dengan segala kekurangannya. Sekarang sekitar 700-an, jadi masih perlu diperbanyak. Dan fintech, mungkin startup, itu perlu didanai. Ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya kembalikan kepada Ibu Sinti. Terima kasih. Terima kasih Pak Said telah memberikan kiat-kiat untuk kita dapat berkecimpung di dunia saham ya. Jadi hal ini semakin memperkaya wawasan kita semua. Jadi hadirin yang saya hormati, demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh kedua pemateri hari ini. Kini tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab dengan ketentuan sebagai berikut. Peserta yang ingin bertanya dipersilakan menekan tombol raise hand dan menyebutkan identitas terlebih dahulu. Akan saya buka 3 termin, 1 termin, 3 penanya, dan pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi ini. Saya persilakan kepada para hadirin untuk bertanya. Sambil menunggu pertanyaan, ada satu ini yang saya menjadi tanda tanya dalam diri saya, Pak Teddy. Tadi dikatakan bahwa COVID memicu deflasi dan inflasi, sehingga dibutuhkan arah kebijakan untuk meningkatkan investor. Nah, baru-baru ini pemerintah mengeluarkan kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Undang-Undang Cipta Kerja ini yang menimbulkan pro dan kontra gitu. Jadi banyak sekali pro dan kontranya, baik itu di sosmed gitu ya, baik secara offline. Nah, menurut Bapak, apakah Undang-Undang Cipta Kerja yang baru itu bisa mengatasi deflasi dan inflasi, Pak Teddy? Baik, Bapak, Ibu Silvi ya. Ya. Itu sebetulnya ada dua opsi yang kita lakukan dalam hal menyikapi tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini. Undang-Undang Cipta Kerja ini tujuannya apa? Misalkan ingin ingin merevisi atau melakukan satu tindakan regulasi undang-undang sebelumnya untuk mempertingkatkan pengamanan dunia usaha dalam hal ciptakan undang-undang Cipta Kerja. Nah, dampaknya bisa bersifat bisa berdampak luas, dalam arti kata bisa kita dikatakan disikapinya adalah versinya kalau misalkan kita sebagai investor bahwa itu langsung diresponnya oleh pihak emiten atau pihak investor, itu udah hal yang positif Bapak Ibu sekalian ya. Tapi dalam hal yang sifatnya untuk pengamanan tenaga kerja bagi emiten ya, baru melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi kalau hal yang sifatnya lebih pada sensitivitasnya bahwa adalah hal ini merugikan tenaga kerja, itu langsung berbalik bahwa itu adalah responnya tadi dikatakan akan negatif ya. Kalau saya sih punya pandangan Undang-Undang Cipta Kerja punya hal yang positif ya. Berarti merespon dunia usaha, sehingga dunia usaha yang masuk kepada katalisasi, masuk pada yang listing di Bursa Efek, itu diresponnya positif ya. Kelihatan respon positif dan tidak terlalu berpengaruh kepada hal-hal yang sifatnya merugikan pada tenaga kerja. Kalau memang kita jujurnya mengatakan bahwa tujuan di para pemerintah menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah tindakan safety ya, pengamanan bagi Cipta Kerja. Juga hal ini jangan menjadikan suatu hal yang umum yang biasa dikatakan bahwa sebetulnya para pengusaha juga punya hak dan kewenangan, tapi tidak bersifat berdampak kepada merugikan tenaga kerja. Berarti itu sifat, kalau saya sih pribadi itu berdampak positif ya Bu dalam dunia usaha. Itu Bu, terima kasih. Baik Pak Teddy, terima kasih sekali, dan ini pencerahan bagi saya dan mungkin ada adik-adik mahasiswa di sini dan teman-teman, bahwasanya Undang-Undang Cipta Kerja itu akan berdampak positif ya bagi bangsa dan negara kita. Baik, adakah yang akan bertanya? Masih belum ada juga. Kalau menurut Bapak nih, Pak Said, mengenai kira-kira nih kalau saham ya, bagaimana caranya kita bisa benar-benar safety untuk berbisnis saham
Ini juga buat adik-adik mahasiswa yang banyak sekali waktu luangnya, dan jika ingin berinvestasi di saham, itu bagaimana caranya adik-adik ini benar-benar bisa merasa safety gitu Pak untuk bermain saham. Oke, terima kasih Bu Silvi. Pertama harus dipahami dulu bahwasanya itu dia bersiko. Kata bersiko itu adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Dalam hal yang tidak kita inginkan ini maknanya dia harganya bisa turun dari harga beli kita. Kita mengalami kerugian. Nah, itu yang kemudian harus diantisipasi, dipahami. Jadi tidak ada dia memastikan itu. Nah, untuk hal itu secara umum kira-kira begini, untuk mahasiswa dia harusnya selalu mulai dari yang kecil. Jadi sifatnya investasi, karena dari investasi dia harus kecil dulu, dia mulai, kemudian dia bisa menggunakan itu, kemudian mempelajari kira-kira dari kebutuhan dirinya, produk yang dia pakai. Nah, produk yang dia pakai itu kemudian dicari di pasar modal, ada nggak itu dia jadi perusahaan terbuka tidak. Misal Ibu Silvi menggunakan Unilever gitu ya, kemudian Ibu melihat Unilever, kemudian Ibu melihat di pasar saham itu Unilever seperti apa. Nah, terus dipelajarilah sebentar. Bagaimana tadi data fundamentalnya, misalkan berapa labanya, berapa harga, rasio harganya, lain-lainnya. Kemudian Ibu cari juga sebenarnya ada nggak selain dari perusahaan Unilever itu. Nah, kemudian dibandingkan. Nah, di situ dia mengambil keputusan. Jadi keputusan yang diambil itu tidak berdasarkan sesaat. Nah, jadi dia ada realnya. Ini karena saya akademisi, jadi saya harus menunjukkan bahwasanya logikanya harus seperti itu. Itu penting. Nah, saya beri contoh, ada milenial, ada dulu dia mahasiswi kedokteran, kemudian didanai uang, kemudian dia mau beli saham, kemudian ditanya beli saham apa, kemudian dia bilang saya beli BCA. Kenapa BCA? Itulah yang saya tahu, bank yang besar yang paling itu. Kemudian kenapa lagi? Saya kan nggak punya waktu untuk melihatnya, tapi saya lihat BCA selalu ramai. Jadi dia menaruh uang jajannya di situ, kemudian mungkin dalam 3 bulan 6 bulan dia lihat, dan ternyata dia mengalami kenaikan pendapatan. Nah, jadi saya kira itu juga cara dari si milenial yang fundamental dengan alasan dia tidak memiliki waktu untuk melakukan aktivitas. Jadi dia mengubah uang jajannya dari tabungan menjadi saham. Saya kira begitu. Iya, baik Pak Said, terima kasih. Nampaknya sepertinya sudah sangat jelas sekali ya. Dan ini ada pesan dari Pak Teddy bahwasanya kaum milenial harus jadi pelopor atau leader dalam bertransaksi saham. Jadi jangan jadi pengekor asing, sehingga untuk adik-adik harus benar-benar belajar ya. Dan ini ada pertanyaan. Selamat siang Bapak Ibu, saya Siva dari Kelapa Gading. Mengingat saat ini lagi ramai diperbincangkan tentang investasi Bitcoin, kripto, dan Ethereum. Untuk investasi Bitcoin dan lain-lain ini apakah bisa untuk jangka panjang? Dan apakah investasi ini sangat aman untuk pemula? Untuk rekomendasi lebih baik investasi Bitcoin dan kripto atau saham atau reksadana, rekomendasi bagi investor pemula. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ini pertanyaan untuk Pak Said ya. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Ibu Sylvia. Tadi saya sudah sampaikan kripto itu lompat ya. Jadi kalau secara teoretik itu aset itu dibagi aset yang bebas risiko. Aset yang bebas risiko itu artinya kita tidak mengalami potensi untuk hilang. Nah, aset itu salah satunya adalah aset yang dijamin oleh pemerintah LPS. Nah, itu masuk ke dalam perbankan dan juga surat hutang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Setelah itu naik adalah aset yang menjanjikan tingkat pendapatan. Aset yang menjanjikan tingkat pendapatan itu yang kita kenal dengan fixed income securities, surat berharga yang memberikan janji pendapatan tetap, itu dalam bahasa mudahnya kayak obligasi surat hutang. Kenapa dia itu dijanjikan? Di situ ada kupon bunga. Jadi kalau kita menaruh bunga, minjamkan orang, kemudian dia janji, nanti saya balikin dong, saya balikin pokoknya sama bunga. Nah, kita mendapatkan janji itu. Di atas itu saham. Saham tidak menjanjikan berapa harga besok akan naik.
Ibu beli sekarang 1.000, besok berapa besok? Itu nggak ada janji. Nah, karena nggak ada janji itu sudah berisiko. Jadi nggak dijanjikan returnnya dan nggak dijanjikan juga kalau itu modal yang kita belikan itu akan aman. Jadi sudah ada berisikonya. Yang keempat di atas itu adalah derivatif. Derivatif ini kontrak. Kontrak ini transaksinya by margin. By margin itu kira-kira leverage, Bu. Leverage itu tingkat risiko dan returnnya naiknya itu kira-kira sebesar leverage-nya itu. Jadi saya bilang begini, kalau Ibu mendapatkan tawaran investasi, cukup setor modal 1%. Nah, 1% itu berarti tingkat keuntungan Ibu itu akan 100 kali lipat. 1% 100 kali lipat. Nah, 100 kali lipat itu artinya ya kalau Ibu investasi di situ, kalau di yang aslinya Ibu untungnya 1, kalau di situ 100. Tapi kalau rugi juga 100 kali lipat. Nah, yang derivatif ini kontraknya itu didasarkan pada suatu aset, namanya itu underlying asset itu. Jadi misal Ibu katakan punya hak kontrak, punya hak beli untuk suatu barang tertentu, kemudian Ibu membayar uang mukanya. Itu kira-kira. Kripto inilah ciptaan yang baru dan itu adalah underlying asetnya juga belum tahu. Belum kelihatan. Kripto ini di bawah Bapepti, jadi betul dia derivatif. Saya googling di mana pengawasannya di bawah Bapepti. Nah, Bapepti itu adalah untuk aset yang tadi bersiko tadi yang termasuk kontrak berjangka itu. Nah, jadi untuk pemula sangat tidak disarankan kripto. Untuk pemula itu paling tepat mungkin saham dan itu pun harus masuknya dengan perlahan-lahan. Bagaimana dengan reksadana? Kalau saya secara personal saya juga nggak sarankan. Kenapa? Reksadana itu dananya dikelola oleh ahli. Nah, masih pemula harus belajar sendiri dong. Belajar sendiri, jangan dikelola orang. Nah, belajarnya ya pelan-pelan, jangan langsung gede. Jadi mengelola investasi sendiri, tadi ya invest sendiri, kelola. Jadi kalau misalkan pakai uang 1 atau 5 juta, ya bisa beli-beli 10 saham. Nah, nanti 10 saham itu dari 10 sektor misalkan. Bisa diperhatikan yang murah-murah. Dari situ nanti dia dapat belajar memperoleh intuisi. Katanya kalau mau tahu dinginnya es ya jangan dibayang-bayangin, masukkan aja ke kulkas, dingin gitu. Nah, kalau mau berenang begitu juga, berenang di kolam bursa, belajar masuk saja jadi investor tapi harus secara pelan-pelan. Begitu mungkin Ibu Sylvi. Terima kasih. Iya, terima kasih. Begitu Ibu Syifa Fauzia. Saya kira sudah sangat jelas ya. Nah, apakah ada pertanyaan? Itu Leonardus. Ada Leonardus Eventias. Mohon di-unmute untuk Pak Leonardus Eventias. Ya, saya. Silakan Pak. Halo, Pak Leonardus. Halo. Silakan Pak. Ya. Saya Leonardus Eventias dari Quick Yanji. Ingin bertanya, kan kalau tadi ada, misalnya kita para pemula ngikutin rekomendasi nih untuk beli saham kepada istilahnya para senior yang merekomendasikan. Nah, kira-kira kalau ngikutin rekomendasi seperti itu, kapan saat yang tepat untuk kita menjual sahamnya ya Pak ya? Terima kasih. Ya, Leonardus, ini pertanyaan untuk siapa? Bapak Said Kelana. Oh, Bapak Said, ya. Begitu Pak Said. Oke, terima kasih Pak Leonardus. Pertama, saya kira kita harus punya target. Jadi dalam prakteknya ini juga suka terganggu juga. Jadi kalau target harian mungkin kalau dia naik 5% sudah cukup, itu sudah bisa dijual. Nah, kalau sudah agak lama kan 5% kayaknya kecil gitu loh ya. Nah, jadi itu kira-kira mungkin bisa dinaikkan targetnya 15%. Tapi saya kira tadi soal konsistensinya itu. Ya, pengalaman saya misalkan harganya sudah naik 15%, kemudian saya nggak jual karena terus saya terimajinasi. Nah, ini ya. Bayangkan akademisi pun terimajinasi, ini sahamnya bagus, gini-gini, nanti ini kayaknya dalam akhir bulan lain-lain ini dia akan naik sekitar 30-40% melihat demand-nya gede. Gitu. Jadi kemudian nggak naik, sekarang turun lagi, bukannya itu ya, jadi yang 15% hilang. Kemudian terbuat bayangan, seandainya saya jual dulu 15%, kemudian sekarang turun kan saya bisa beli lagi, tetap saya dapat sahamnya gitu. Nah, hal yang begitu yang tidak boleh terjadi di saham dan tidak boleh merasa
menyesal dan lainnya. Harus dihilangkan itu. Jadi itu adalah bagian dari risiko. Jadi kenapa tidak saya jual kemarin? Ya itu karena misalkan saya berharap dia akan naik ke 40%. Kenapa saya berharap naik ke 40%? Nah, tentu dibuat dengan semacam pembelaan gitu. Nah, jadi harus ada seperti itu. Jadi dan itu masih bagus begitu. Nanti bisa turun gitu ya, bisa turun. Nah, jadi paling penting adalah menyiapkan mentalnya dan tadi ya, jangan menggunakan uang dapur, uang lain-lain. Apalagi kalau kamu mahasiswa nggak boleh pakai uang kuliah loh. Nah, itu uang jajanmu. Nah, kamu berhemat jajan dari disimpan jajan dari mamamu, mengurangin beli kopi kenangan. Nah, kopi kenangan 20.000 itu bisa dapat 2 lot saham. Jadi setiap hari kamu kalau beli kopi kenangan 2 lot, nanti kamu menambah 2 lot. Nah, gitu. Ya, itu baru boleh nanti itu hal yang baik. Saya kira saham ini menjadi sarana investasi yang bagus juga untuk pensiun karena dia bisa dilakukan di rumah tanpa bantuan siapapun. Jadi bisa mengelola dan bisa mengelolanya, dia bisa menjadi sumber satu aktivitas yang mengasihkan juga. Saya kira begitu Bu Siti. Baik Pak, terima kasih. Jadi saya teringat kalimat Pak Said bahwasanya kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki, gitu ya. Kalau kita punya uang 1.000, kita kehilangan 200 gitu, jangan kita pikirkan lagi yang sudah hilang. Yang perlu kita pikirkan adalah 800 yang kita miliki, gitu ya. Saya sangat teringat sekali itu Pak Said. Ada lagi pertanyaan kah? Oke, Ibu Tuti Fitriani, raise hand. Halo? Ya, silakan Ibu Tuti. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Tuti Fitriani dari Timika, Papua. Terima kasih Pak atas pemaparannya tadi, sangat menambah ilmu wawasan kami sebagai pemula. Menurut Bapak, apakah kami juga boleh semacam trading atau investasi saja yang kayak misalnya kita beli Bank BRI, kemudian nanti beberapa bulan atau tahun kita endapkan saja baru dijual, atau boleh trading yang kayak teman-teman kami ada yang kayak dia beli hari ini jual nanti kayak 2 hari atau 3 hari lagi kayak gitu Pak. Menurut Bapak lebih baik mana Pak? Terima kasih. Ini pertanyaannya ke siapa, Ibu Tuti? Pak Said Kelana Pak. Ibu. Pak Said Kelana. Baik Pak Said, monggo. Terima kasih Ibu Tuti. Salam dari Jakarta untuk teman-teman di Papua ya. Semoga sehat selalu. Iya Pak. Ya. Saya kira tadi Pak Teddy bilang ada istilah BPJS ya Bu ya, beli pagi jual sore. Itu trading itu. Nah itu dia berdasarkan isu ya Bu ya, rumor, isu dan rumor. Jadi tidak berdasarkan fundamental, karena fundamental itu berubah agak lama. Ya itu adalah soal taktik aja Bu, soal taktik. Ibu nggak boleh mengikuti orang, dan Ibu nanti harus memiliki keyakinan sendiri, saya cocoknya seperti apa. Nah, jadi setiap orang memiliki cara untuk bertransaksi, setiap orang memiliki potensi untuk untung dan rugi. Jadi nggak ada yang satu pun mendominasi. Jadi cara yang melakukan investasi juga punya potensi untung, punya potensi rugi. Cara yang trading juga sama. Nah, tapi kita harus berdiri di keyakinan kita, sambil kita mengasah kalau untuk ya feeling dan pengetahuan, jadi informasi itu. Saya kira itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Said. Jelas. Apakah sudah jelas Ibu Tuti? Masih di mute? Cukup. Iya, cukup Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Para hadirin, apa masih ada pertanyaan? Tidak ada lagi pertanyaan. Jadi sepertinya sudah sangat jelas sekali, ya. Jadi para hadirin sekalian, ini ada pertanyaan. Oke. Selamat siang Bapak Ibu, saya Irfan, mahasiswa FISIP Unpas. Selamat datang ya. Izin bertanya, kalau mau invest saham kan harus melalui broker atau sekuritas. Bapak punya tips tidak cara memilih sekuritas yang baik seperti apa? Satu pertanyaan lagi, seberapa besar resiko kerugian jika kita invest saham?
Lantas cara yang tepat untuk meminimalisir risiko kerugian tersebut dengan cara apa, Pak? Ditanya ke siapa? Ditanya ke Pak Said ya, Mas Irfan. Ditanya ke Pak Said atau Bapak Teddy? Oh, kepada Bapak Teddy, ya. Silakan Pak Teddy, mungkin bisa menjelaskan secara langsung. Baik, Saudara Irfan ya, apresiasi atas pertanyaannya. Kalau saya melihat kepada beberapa investor, beberapa broker sekuritas ya yang memperdagangkan saham, sebetulnya semuanya juga baik-baik semua ya. Jadi itu udah terdaftar di OJK itu ya. Karena masing-masing broker itu adalah kepanjangan tangan dari sekuritas ya pusat di Jakarta ya, di Indonesia Stock Exchange. Jadi sebenarnya kemanapun juga kita di tempat manapun broker-broker yang ada di Bandung ataupun di mana sebetulnya aman-aman saja. Tapi tergantung kenyamanan Anda dalam bertransaksi ya. Satu adalah yang membuat Anda nyaman bertransaksi itu adalah mungkin di sana terjadi ada galerinya ya, ada galeri transaksinya ya, informasi yang akurat ya. Di situ ada bagian risetnya biasanya. Riset yang memberikan informasi akurasi saham-saham dan rekomendasi saham yang harus dipertimbangkan untuk dibeli maupun untuk dijual. Lalu di sana juga ada mungkin kita bisa mengajukan apakah broker itu bisa bermain margin, tidak ya. Bisa nggak bermain margin, misalkan saya tidak cukup dana nih, apakah bisa, tidak ya. Mungkin itu ada kebijakan daripada beberapa broker ya, yang bisa mencoba daripada pemula yang ingin merambah kepada investasi saham ya. Sebetulnya semua broker itu adalah baik ya, tapi tergantung daripada menu-menu apa yang dia akan sediakan bagi investor itu ya, fasilitasnya apa yang mesti disampaikan pada investor pemula ya. Lalu yang paling utama adalah kalau memang investor itu tidak standby selalu terus mengantor di sekuritas, dia memberikan informasi yang tepat ya, kapan dia merekomendasikan Bapak ini mesti jual, Bapak ini mesti beli. Nah itu yang menyatakan dia punya analisa yang sangat bagus sekali dalam hal ini. Itu yang menjadikan kenyamanan kita ya, comfortable kita pada suasana atau lingkungan tempat kita bertransaksi saham. Tapi kalau memang sebaiknya memang demikian ya, kita kalau pemula tidak bercobalah kita keluar bertransaksi ya, jangan mencoba sendiri menggunakan alat-alat media. Coba kita datang ke broker saham, coba kita bagaimana melakukan interaksi dengan pengelola broker itu dengan pengelola sekuritas itu. Lalu yang keduanya adalah sebetulnya kita melihat kepada faktor aspek keunggulan investasi saham. Kalau Bapak Ibu, kalau adik Ivan ingin aman bermain saham, ya udah, berarti kita fundamental saja. Kita beli di harga yang memang relatif. Ya. Pertama adalah kita lihat kapitalisasi pasar aja dulu lah. Ya saham itu bagaimana, fluktuasinya bagaimana. Yang kedua, yang pertama saham itu yang jelas-jelas yang kita lihat tadi yang saham-saham yang tadi Pak Dr. Asmawi mengatakan yang punya masuk pada kategori LQ45, rekomendasinya kepada blue chip segala macam. Nggak apa-apa mahal sedikit tapi aman gitu kan, punya jangka panjang. Kalau memang nanti tidak pada saat nanti endingnya pada saat akhir tahun Bapak tidak dijual, Bapak kan dapat dividen juga gitu kan, tidak perlu dijual saham itu. Kalau memang ingin kita cepat-cepat ingin mendapatkan keuntungan ya seminggu 2 minggu kita amati ada fluktuasi ya, ada pergerakan saham. Jangan beli saham tidur, tadi katakan dengan Pak Dr. Asnawi adalah saham tidur jangan ya, itu bahaya sekali itu kalau pemula masuk pada investasi saham tidur ya. Pagi-pagi dibangunkan ya udah keuntungan nilai Pak, itu kan saham juga sebetulnya pasar juga tuh ada ininya ya, ada penggeraknya sebenarnya. Jadi hati-hati sekali itu ya. Ada penggerak yang memang memotivasi hal-hal yang sifatnya tidak menjerumuskan istilahnya gitu ya. Hati-hati membeli saham. Makanya kita sahamnya saham yang fundamental saja. Ya. Saham fundamental, jangan saham tidur gitu ya.
Saham tidur itu tidak ada selama setahun tidak ada pergerakan, ya tiba-tiba ada yang nakal tuh ya, dia naikin harga sahamnya udah di tingkat puncak ya, udah di margin average-nya udah tinggi sekali, dia cepat-cepat dia buang ya saham itu, blek jatuh ke bawah, nanti tidur lagi. Nah itu hati-hati saham yang begitu ya. Kita safety aja lah, kita ambil saham-saham yang memang saham yang memang berkapitalisasi besar ya, saham yang memang confident ya, misalnya saham yang memang punya track record yang bagus ya, juga dia tidak telat laporan keuangannya segala macam gitu, yang demikian. Itu yang aman-aman saja. Jangan saham-saham yang murah-murah lah. Kita belajar saham yang lebih bagaimana dengan kondisi keuangan kita. Ya, yang pasti investasinya jangan menggunakan dana panas ya. Pinjam uang ke sana pakai untuk investasi saham. Tapi dana yang dingin lah. Tadi Pak Asnawi mengatakan uang jajan lah kita sisihkan segala macam. Sebetulnya untuk meminimalisasi risiko itu ada jangan bermain short sell lah. Jangan bermain pendek saja, jangan. Kita investasi niatnya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Teddy. Jadi kalau kita pilih-pilih saham ya, berinvestasi ke saham, itu kita harus melihat dulu saham, kita cari saham-saham yang fundamental begitu. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Saudara Alfi Sahrin dan bertanya kepada kedua narasumber. Apa yang relatable bagi kita selaku mahasiswa melakukan sebuah investasi, karena di era pandemik ini banyak sekali investasi yang beredar dan tidak tahu bentuk investasinya seperti apa. Nah, menurut Bapak Teddy dan Bapak Said, bagaimana kiat-kiat kita memilih investasi di kala pandemik seperti ini, khususnya untuk pemula kita sebagai mahasiswa? Monggo Pak Said. Satu saja saya kira, mulai dari yang dikenal. Jadi kalau Anda tidak kenal ya nggak usah. Kalau nawarkan semua manis. Dan biasanya yang terlalu manis itu pahit. Nah itu aja. Terima kasih Pak Said. Pak Teddy? Baik, saya coba menjawab ya untuk pertanyaan tadi. Kita lihat momentum aja lah. Kita lihat momentum. Kita kalau kaum mahasiswa ini kan kaum milenial ya, katakan sekali lagi. Itu kan hubungannya tidak pernah lepas daripada handphone, tidak pada alat-alat digital. Kita bagaimana memanfaatkan teknologi untuk kepentingan bisnis ya. Ada berbagai macam produk-produk online yang memang kita cobalah, jangan sifatnya ya startup yang kayak begitu ya. Coba kita menciptakan sesuatu ya dengan bermodalkan dengan daya aspek digital saja, teknologi informasi ya. Apakah kita bisa berdagang online ya gitu, ataukah kita menciptakan produk-produk yang sifatnya kepada fitur-fitur atau membangun suatu teknologi dalam hal kemudahan-kemudahan informasi misalkan. Itu yang menjadikan rekomendasi bagi pemula itu memanfaatkan teknologi sajalah. Memanfaatkan teknologi, kita momentum ekonomi, itu aja. Ya, momentum ekonomi. Kalau misalkan saat ini kita mudik nih, tidak ada mudik nih, tidak boleh mudik. Apa yang menjadikan sasaran kita investasi kemana? Ya, mungkin di sini dalam aspek banyaknya transaksi online segala macam yang begitu. Jadi kita lihat momentum saja. Kita jangan terjebak dengan investasi-investasi yang tidak jelas. Banyak tawaran-tawaran yang memang menjebak kita, yang memang sebetulnya nanti kita kehilangan dana. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi itu jawabannya. Yang penting adalah kenal ataupun tidak kenal, tapi informasinya yang harus didapat, harus digali dengan cermat. Jadi kalau kita mau menentukan investasi kemana, kita harus benar-benar harus tahu ini seperti apa sih bentuknya, ini seperti apa sih wujudnya, track record-nya seperti apa. Nah itu kita harus mengetahui. Nah ini sudah 4 penanya ya. Ada 2 penanya lagi. Yang pertama William 2019. Jadi selamat siang Pak, dan ini pertanyaannya kepada Bapak Said. Saya William dari IBKKG, saya mau tanya apakah investasi butuh modal jangka panjang atau jangka pendek ya?
atau tergantung pada kepentingan pemula saja? Dan bagaimana cara memilih saham yang beredar? Monggo Pak Said. Kalau definisi investasi itu dia jangka panjang ya, selalu, dan itu jangka panjang dan jangka pendek itu tetap perlu modal. Kedua, kalau kita mau memilih saham untuk pemula itu mulailah dari yang dikenal, dan yang dikenal yang ramai sehingga tidak dikontrol oleh salah satu pihak. Mulai dari LQ45. Nah, jadi harus mulai dari sana dan mulailah dari sedikit. Itu saja saran yang paling penting. Kalau saya di layar kedua, saya kira itu nanti spekulatif untuk pemula itu tidak disarankan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Said. Lantas ada Ibu Nurul Meilani Anggraini yang ingin bertanya kepada Bapak Teddy. Sebagai pemula, bagaimana cara terhindar dari saham bodong selain harus memiliki fundamental? Terima kasih. Baik. Sebetulnya saham tidak ada yang bodong ya, saya pikir sudah Mbak Meliani ya. Tidak ada saham yang bodong. Cuman saham itu kan ada, kita yang masuk list itu di Bursa Efek itu ada sekitar 600-700 emiten ya. Coba kita lihat seleksi saham-saham mana yang memang pertama ya, dia tidak pernah melakukan corporate action, tidak pernah melakukan aktivasi laporan keuangan secara berkala ya, ataupun hal-hal yang lain yang memang mendiskreditkan saham itu sendiri gitu ya. Nah, kita bisa lebih hati-hati. Sebetulnya saham semua yang udah list sudah bagus ya. Cuman bagaimana dia manajemennya, bagaimana manajemen emitennya itu dalam hal memberikan kepercayaan kepada investor. Ya. Jadi kita lihat tadi mengatakan Pak Dr. Asnawi betul, saham-saham yang dikatakan saham-saham yang unggulan yang masuk LQ tadi. Ya. Jadi kita tidak ada perasaan khawatir segala macam gitu ya. Kita enjoy saja investasi saham. Kalau kita masuk pada saham-saham memang tadi dikatakan saham tidur ya, yang selama setahun tidak ada laporan keuangan sama sekali, tiba-tiba naik, hati-hati, jangan beli saham yang kayak begitu. Jadi fundamentalnya tidak menjamin hal itu. Jadi fundamental itu adalah menjamin kredibilitas saham itu sendiri. Ya, jadi kita aman-aman saja meskipun kita tinggalkan saja. Kita beli saham, hari ini kita beli saham, udah tinggalkan aja lah. Yang fundamental, Pak Dr. Asnawi mengatakan yang fundamental. Setahun kita simpan ya, simpan aja, nggak usah kita khawatir saham itu mutu bagaimana. Yang penting kita sabar aja untuk menjualnya gitu. Toh kalau misalkan tidak dapat menjual, tidak dapat selisih jual keuntungan sahamnya, kita dapat dividen begitu. Jadi kita tidak usah membuat takut atau bagaimana ya. Tapi kita saham itu ada alternatif investasi yang menguntungkan sebetulnya ya. Nah, ini yang menguntungkannya adalah memang risiko tinggi, high risk-nya tinggi, tapi return juga tinggi sebetulnya. Ya. Tapi kita bagaimana meminimalisasi risiko tadi, begitu, Bu. Iya, begitu. Jadi sebenarnya saham itu tidak ada yang bodong ya, intinya itu. Jadi kita harus benar-benar mencari informasi yang tepat. Nah, untuk penanya ke-7 ada Saudara Gerard Hubert ya. Gerard Hubert bertanya, kalau saya mau meminta Tanggapan. Saya mau meminta tanggapan Bapak Said soal bandar yang membanting IHSG serta membuat saham farmasi auto reject bawah berhari-hari sesaat setelah Presiden kita Pak Jokowi divaksin COVID. Hal ini tentu saja membuat euforia yang terjadi berhenti dan membuat trauma tersendiri bagi pemula-pemula yang baru terjun ke dalam Bursa Efek Indonesia. Apakah hal tersebut harus dan baik untuk dilakukan jika Bapak Said adalah seorang bandar? Pertama saya sampaikan saya retail investor. Bukan bandar, Pak ya? Nah, itu jadi saya posisinya seperti yang nanya gitu ya, investor. Karena saya retail investor, saya menggunakan pola trading yang fundamental. Jadi
kita akan lihat PER atau PBP-nya. Kalau PER-nya minus 200 itu kan artinya perusahaannya rugi, harganya 200 kali lipat. Udah nggak realistis. Nah, gunakanlah akal sehat. Nah, itu saja. Jadi yang disebutkan oleh tadi saudara siapa tadi ya? Katakan Gerat. Nah, Gerat itu saya sudah tulis di Investor Daily tentang milenial dan investasi. Jadi saya memang merasa prihatin karena banyak sekali milenial yang mengalami kerugian sangat besar ya karena dia mengikuti hanya melalui isu tadi itu. Jadi digiring, oh beli ini terus dia kumpulkan harganya naik, di sana dia sudah. Betul. Jadi dia terkena winner push gitu ya. Jadi sebaiknya ya mulai dari kecil, mulai dari yang diketahui dan agak realistik. Lihatlah laporan keuangan yang paling mudah itu misalkan PBP-nya berapa, ya PBP-nya berapa. Gitu ya. Nah nanti itu di antara peserta itu ada Bapak Antoni Lumanto itu dalam hal investasi saham retail. Saya kira begitu. Selamat siang Bapak Antoni Lumanto. Say hello dari saya, teman saya. Baik, begitu Gerat. Tadi ada penanya atas nama Irfan. Irfan bertanya lagi tadi, dan ini penting sekali, bertanya kepada Bapak Teddy. Irfan ini masih berpikir-pikir gitu ya untuk melakukan investasi saham. Karena banyak kalangan yang mengatakan investasi saham itu seperti judi. Ya. Jadi apakah Bapak bisa menyikapi pernyataan tersebut? Gitu. Ya, baik Ivan ya, Bapak katakan sekali lagi saham itu bukan judi. Kalau kita niatnya investasi berarti bagus, bukan judi. Dan kalau memang kita subhat, kalau memang kita khawatir bagi saham itu judi, kita pilih saham-saham syariah saja yang lebih aman. Ya, saham-saham syariah juga itu menjanjikan. Ya. Jadi tidak ada istilah judi. Ya. Tergantung niat kita, nawai itu kita. Kalau nawai itu kita investasi ya, berarti investasi kan ada keuntungan profit yang kita ambil ya. Kalau kita judi, nah kalau memang judi nih katakan kita niatnya judi nih pagi-pagi beli siang dijual lagi, sebetulnya bukan judi, tapi kalau memang kita ambil keuntungan lebih cepat kan gitu. Tidak ada istilah judi dalam saham. Tapi kalau memang subhat ya kita khawatir bahwa itu adalah saham itu ada bermain saham adalah judi, kita bermain di saham syariah saja lebih aman. Terima kasih. Ya. Jadi begitu ya, Saudara Irfan, segala sesuatunya itu berdasar dari niat kita. Kalau niat kita positif, itu akan baik. Kalau niat kita negatif, tentunya itu akan merugikan dan tidak diperkenankan. Gitu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan ke-9, gitu ya, dari Saudara Denny Mulyadi. Jadi, Saudara Denny Mulyadi ini ingin bertanya, apakah sedikit atau banyaknya lot yang kita beli pada suatu perusahaan akan mempengaruhi kenaikan atau keuntungan pada saham tersebut? Mohon penjelasannya kepada Bapak Teddy. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dr. Silvi. Saudara Denny Mulyadi, ya sebetulnya kalau Anda ingin mencoba main saham, coba pertama kita lihat pada saat diperdagangkan di pasar primer saja dulu. Pada saat mau listing dia di pasar primer dulu. Biasanya itu kalau misalkan masuk pada pasar primer dan masuk ke pasar sekunder itu diperdagangkan di bursa, itu ada kenaikan biasanya. Biasanya ada sugesti psikologisnya adalah ada kenaikan saham biasanya. Nah, kalau misalnya kita jumlah lotnya yang kita pedagang, yang kita investasikan, sebetulnya tergantung jumlah lot. Kalau memang kita hanya punya satu lot, itu memberikan keuntungan juga. Tergantung objek daripada saham itu sendiri, apakah menguntungkan atau tidak bagi kita, gitu kan? Kita bisa lihat tidak melihat kepada jumlah lotnya, ya. Satu lot juga itu bisa mendapatkan keuntungan sebenarnya. Ya, kita coba satu lot aja dulu lah, gitu. Ya, saham-saham middle, misalkan saham yang di bawah di tingkat middle sajalah, gitu. Itu bisa memberikan keuntungan sebetulnya. Ya. Dan kita udah berani berinvestasi, ya. Nah, coba yang saya katakan tadi, kalau memang kita perlu waspadai dan hati kalau terlalu berfluktuasi saham tersebut ya, kalau memang turunnya terlalu menjorok sekali ya, kalau margin efeknya terlalu turun, kita mesti berani mengambil sikap cut loss saja
jual cepat jual daripada kita rugi sama sekali. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Teddy. Saya rasa sudah cukup ya, karena kita tadi sudah membuka hanya 3 termin, ya, masing-masing termin ada 3 penanya dan sekarang sudah 9 penanya gitu. Untuk yang lain mungkin nanti bisa bisa chat di YouTube ya, di chatbox YouTube nanti akan para narasumber akan menjawab di situ gitu. Terima kasih. Jadi hadirin sekalian, demikianlah acara seminar nasional kali ini yang membahas strategi investasi pasar modal di era COVID-19 ya. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan hasil seminar kali ini, yaitu yang pertama, investasi itu, yang kedua, saham akan menjadi sarana investasi yang baik ya. Dan yang ketiga, makin banyaknya peserta, maka makin liquid. Dan yang terakhir adalah perlu adanya fintech pendanaan startup, dan fintech tersebut masuk ke dalam pasar modal. Nah, para hadirin sekalian, sekali lagi ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kami, dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam seminar-seminar lainnya. Terima kasih.